Di sini. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan yang baik sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita. Nah, sudah lama ya Cucu tidak mengupload konten terbaru dalam channel Cucu, dikarenakan ada persoalan teknis yang berhubungan dengan laptop Cucu. Namun sekarang sepertinya masalah itu sudah bisa diatasi, dan Cucu mau mengajak kita untuk berbicara atau mengulas tentang arti kata terang dunia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan kita akan melihat akarnya dalam tradisi Yudaisme ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pembahasan ini akan Cucu dasarkan pada tulisan dari Bapak Bambang Nursena. Mari kita lihat bersama dalam buku yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen dan Islam. Ini saudara-saudara bisa lihat ya. Ada subjudul Isa Al-Masih adalah terang dunia. Kita lanjut ke bawah. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa Isa Al-Mukhalis Al-Alam atau Yesus Juru Selamat dunia bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang hidup." Yohanes bab 8 ayat 12. Sabda di atas diucapkan dalam konteks ritual Yahudi yang disebut perayaan Pondok Daun, atau dalam bahasa Ibrani-nya Hag HaSukkot. Istilah hak dalam bahasa Ibrani paralel dengan hajj dalam bahasa Arab haji. Disebut pondok daun karena orang-orang Yahudi pada zaman itu mendirikan kemah-kemah dari daun-daun di pelataran Baitul Maqdis atau Bait Suci di Yerusalem untuk memperingati pengembaraan mereka di tanah Mesir atau Aretz Misraim ke tanah perjanjian di bawah komando Nabi Musa dan Nabi Harun. Maaf, ada iklan. Mengapa Yesus tiba-tiba berkata tentang terang yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah or, sementara dalam bahasa Arab adalah nur? Mengapa? Bagaimana konteksnya? Sabda Sayyidina Al-Masih diucapkan dalam rangkaian ritus Hosana Rabbah atau Hosana Agung, yang disebut juga puncak perayaan, yaitu pada hari ke-8 atau Semini Atzeret. Untuk membayangkan latar belakang ucapan Yesus, marilah kita ikuti literatur Yahudi yang disebut Mishnah di Baitul Maqdis atau dalam bahasa Ibrani-nya Beit Hamikdas, Yerusalem, pada puncak perayaan tersebut. Ini adalah kutipan dari Mishnah ya. Terdapat 4 menorah atau kaki dian emas dengan masing-masing 4 tempat minyak semacam mangkok di atasnya dan 4 tangga naik. 4 imam atau kohanim yang paling muda naik menuju menorah masing-masing dengan membawa kendi yang berisi 9 liter minyak zaitun yang mereka tuangkan ke dalam tempat penyimpanan minyak tersebut. Dari sebuah korset itu, para imam membuat sumbu dan menyalakan menorah, sehingga tidak ada tempat di halaman bait Allah yang dikelilingi tembok-tembok itu tidak diterangi oleh cahaya Beit HaSoefah atau rumah perayaan. Orang-orang saleh
dan orang-orang yang berkehendak baik menari-nari mengelilingi menorah dengan membawa obor di tangan mereka sambil memainkan harpa, simbal, trompet, dan alat-alat musik lainnya yang tidak terhingga banyaknya. Ini di Mishnah, yaitu di bagian Sukah bab 5 ayat 2-4. Nah, saudara-saudara, selanjutnya Gemarah menjelaskan bagian ini bahwa tinggi menorah atau kaki dian tersebut adalah 75 kaki di Sukah 52b. Termasuk dalam rangkaian upacara ini adalah upacara Nisuh Harnayim atau pencurahan air yang melatar belakangi sabda Isa al-Masih dalam Yohanes bab 7 ayat 37. Silakan dicek sendiri ya. Jadi ritual pencurahan air yang diambil dari kolam Siloam ini digabungkan dengan cahaya terang benderang dan tarian-tarian, karena perayaan Sukkot atau Pondok Daun secara khusus adalah perayaan kegembiraan. Dalam konteks upacara tersebut, sabda Isa al-Masih bahwa ia adalah terang dunia diucapkan sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Isa al-Mesiah terang bagi bangsa-bangsa. Dalam terang pengharapan akan kedatangan Mesia yang menjadi bahasa Yunani atau Latin Mesias atau penyelamat ya, Tuhan akan mengutus Mesiahnya sebagai terang bangsa-bangsa. Istilah bangsa-bangsa dalam bahasa Ibrani menunjuk pada bangsa-bangsa selain Israel. Oleh karena itu, sabda Isa al-Masih bahwa barang siapa yang mengikuti dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup, secara cermat menggenapi nubuat Nabi Yesaya bab 8 ayat 23 sampai bab 9 ayat 1 yang dalam bahasa aslinya berbunyi, maaf ya kalau salah ya, Derek Hayam Afer Hayarden Gelil Hagoyim Ha'am Haholekim Bahosyek Ra'u Or Gadol Yosyefi Be'aretz Sahmawet Or Negah Alehim, atau jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi Isa al-Masih adalah terang dunia yang menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan agar mereka memperoleh terang hidup. Dan sejak kedatangan al-Masih, tembok-tembok eksklusivisme Yahudi dihancurkan. Isa tidak hanya diutus bagi Bani Israel, tetapi ia menjadi penyelamat dunia, laksana terang dan tidak pernah membatasi cahayanya, bersinar di halaman istana raja-raja ataupun di comberan tempat sampah. Bangsa-bangsa yang dulu dianggap rendah, kaum yang dianggap abangan secara keagamaan, semua dilawat oleh cahayanya yang terang benderang, tidak mengenal perbedaan, tidak ada diskriminasi. Dalam terminologi Yahudi, istilah Ha'am Haholehim Behesyek atau bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan Aretz Salmawet, negeri kekelaman atau harfiah, negeri yang dibayangi oleh maut, kira-kira maknanya dekat dengan sebutan bahasa Arab jahiliyah atau kebodohan. Sedangkan istilah Goyim atau Gentiles non-Yahudi juga mengandung makna bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah yang disembah Israel. Jadi konotasinya sangat merendahkan, tidak hanya agama-agama non-Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, pengharapan Yahudi sendiri juga menyebut Mesia yang akan datang sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, atau Or Hagoyim
ungkapan Yesus lebih tegas lagi. Ani or ha'olam, akulah terang dunia. Dalam tafsir para rabi Yahudi, or atau terang selalu dikaitkan dengan perbincangan tentang Mesia yang akan datang. Misalnya dalam Yesaya 49 bab 6, Allah berfirman kepada Mesia yang disebut hamba Tuhan, Ebed Yahweh, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Orgoyim, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bandingkan juga Yesaya bab 60 ayat 1 dan Daniel bab 2 ayat 22. Patut dicatat pula pernyataan diri Yesus sebagai terang dunia tersebut juga menggenapi nubuat Nabi Zakaria di kitab Zakaria bab 14 ayat 16-20, bahwa kemuliaannya akan dinyatakan di Yerusalem pada hari raya Pondok Daun. Tafsiran-tafsiran Yahudi pra-Kristen, khususnya yang tertulis dalam Targum juga menghubungkan ayat ini dengan kemuliaan dari Mesia yang akan datang. Makna or atau terang dalam mistik Yahudi. Menariknya lagi, dalam tradisi mistik Yahudi, selain menghubungkan or atau terang dengan Mesia yang akan datang, ungkapan ini juga menunjuk kepada keberadaan atau praeksistensi penyelamat itu sendiri. Dalam Gematria diungkapkan rahasia bilangan beberapa ungkapan mistis Yahudi, misalnya 3 aksara yang berbentuk kata Ibrani or atau terang, ayin, waw, dan res adalah 1 tambah 6 tambah 200 sama dengan 207. Jumlah ini sama dengan kata ras atau misteri, 200 tambah 7, 27, dan zer atau mahkota, 7 tambah 200. Selanjutnya, kata Ibrani Ein Sof yang tidak berkesudahan, Ein 1 tambah 10 tambah 50, dan Sof 60 tambah 6 tambah 80 sama dengan 207. Dan frasa Adon Ha'olan, Tuhan semesta alam, Adon 1 tambah 4 tambah 6 tambah 50, dan Ha'olam 70 tambah 6 tambah 30 tambah 40 sama dengan 207. 3 kata dan 2 frasa di atas selalu diulang dalam sidur atau doa-doa harian Yahudi. Apakah makna angka keramat dalam tradisi mistik Yahudi? Ternyata angka-angka itu dapat diinterpretasikan bahwa Mesia yang akan datang adalah misteri keilahian atau mystery of Godhead, mahkota segala ciptaan atau crown of the creation, Tuhan semesta alam, Lord of the universe, yang tak berkesudahan, without end, dan terang yang benar, the true of light. Kecuali orang yang berlatar belakang kebudayaan Jawa, pola pikir mistis macam ini tidak lazim di lingkungan Kristen. Namun, kebudayaan Yahudi kita tampilkan apa adanya, dan itu pula salah satu sisi dari latar belakang pemahaman mengenai Mesia dan makna kedatangannya ke dunia bagi seorang Yahudi. Memra atau firman atau sabda Allah adalah terang bagi manusia. Kita ikuti kutipan dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada seorang pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bab 1 ayat 1-4 dilanjutkan ayat 14. Nah, kita lanjut apa kata Pak Bambang Nusena. Pembukaan Injil Yohanes yang dikutip Bung Karno di awal tulisan ini sangat penting dalam bahasa aslinya atau Yunani. Ya, tadi yang seperti dikutip oleh Bung Karno tidak kita lihat ya tadi pertama sekali. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan firman adalah logos.
Istilah Yunani logos dalam Septuaginta adalah terjemahan dari bahasa Ibrani dabar. Istilah ini juga paralel dengan istilah bahasa Aram dari Targum, yaitu membra, yang juga berarti sabda atau firman. Ide bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui firman-Nya atau dabar atau membra atau logos adalah jelas dari teologi Yahudi sendiri. Contohnya sebuah doa sehari-hari umat Yahudi. Baruk atah Adonai Eloheinu melek ha'olam hakol nihyah bi dobro. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, Raja semesta alam yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Begitu pula dalam Targum Onkelos menafsirkan Ulangan atau Debarim bab 33 ayat 27. Be mifreh mitafet alama atau membra yang dengannya alam diciptakan. Nah, dalam literatur rabi-rabi Yahudi, Mesia yang akan datang tersebut diidentikan dengan membra atau sabda Tuhan sendiri. Alam pikiran Yahudi ini melatar belakangi penulisan Injil Yohanes yang serempak pula meyakini bahwa Yesus sendirilah membra, dabar atau logos Allah yang telah menjadi manusia. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Sebelumnya, Yohanes juga menekankan bahwa dalam sabda itu ada hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Yohanes bab 1 ayat 4. Ungkapan ini mengingatkan kita pada ungkapan Mazmur, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur bab 36 ayat 10. Juga Nabi Yesaya yang menghubungkannya dengan Mesia yang akan datang. Kumi orika kiba orika, demikian bunyi teks aslinya dalam bahasa Yunani, atau kumi astaniri fa nuruki ja'a dalam terjemahan Arab, yang berarti bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Yesaya bab 60 ayat 1. Nah, saudara-saudara, tema sabda dan terang dalam naskah dari Laut Mati. Tema mengenai praeksistensi Mesia dijumpai hampir merata dalam tradisi Yahudi. Dalam literatur Yahudi abad pertama sebelum Masehi yang berjudul The Book of Enoch, yang juga ditemukan pada tahun 1947 di antara naskah-naskah Qumran di Laut Mati, antara lain disebutkan, Mesia putra Allah telah dipilih dan bersama-sama dengan Allah sebelum dunia diciptakan. Bab 48 ayat 6. Praeksistensi Mesia dikenal bukan dalam sosok fisik seorang manusia, melainkan sebagai membra yang dalam bahasa Ibrani selain dikenal sebagai dafar atau sabda, disebut juga sebagai hokmah atau hikmat, atau da'at Elohim atau ilmu Allah. Ini adalah kutipannya. Engkau telah menciptakan semua ini, dan dengan hikmat rencanamu engkau telah mempersiapkan hukum-hukum sebelum alam semesta ada. Oleh sabdamu semuanya telah ada, dan tanpa engkau tidak ada sesuatu yang ada dari segala yang telah dijadikan. Ini di temuan naskah Laut Mati ya, kalau tidak salah ya, Hodayat atau 1 Kiha 1 ayat 6 kalau tidak salah ya. Ini kode-kode naskah Laut Mati ini. Nah, ada juga kutipan lain. Segala yang ada dan akan datang berasal dari ilmu Allah. Sebelum semua itu ada, Ia telah menentukan dengan rencananya. Kodenya bisa dilihat di sini. Dan ini, semua orang yang melakukan kebenaran, mereka dipimpin oleh Pangeran Terang, dan mereka berjalan di dalam terang. Di sini Mesias sebagai sabda dan ilmu Allah diidentikan dengan Pangeran Terang, dan orang-orang yang mengikuti Dia disebut berjalan dalam terang. Secara khusus, naskah-naskah Qumran juga mengenal sebuah anak-anak terang, Bene Or, dan anak-anak kegelapan atau Bene Hoshek. Sebuah naskah Qumran yang ditemukan di gua pertama berjudul Milhamah atau perang. Perjanjian Baru juga mengenal sebutan anak-anak terang. Dalam bahasa Yunaninya hoi potos,
sebagaimana dilihat di Yohanes bab 12 ayat 36, 1 Tesalonika bab 5 ayat 5, atau tekna fotos di Efesus bab 5 ayat 8. Tetapi antara pemikiran Kristen dengan komunitas Qumran tetap sangat berbeda. Dalam naskah Qumran, terang belum mengalahkan kegelapan, dan peperangan antara gelap dan terang akan terus berlangsung sampai kedatangan Mesias pada akhirat hayamim atau zaman akhir. Tetapi dalam Injil, terang sudah datang dan memproklamasikan kemenangannya atas kegelapan. Karena terang itu telah bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes bab 1 ayat 5. Perbedaan lainnya dalam Injil ditegaskan bahwa Mesias justru menjadi terang bagi bangsa-bangsa atau goyim. Tetapi dalam naskah Qumran, mereka diajarkan berdoa untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa. Afi Velohait Altazebeni Mebeyat Hagoyim, artinya Bapakku dan Tuhanku, bebaskanlah aku dari tangan bangsa-bangsa lain atau goyim. Tetapi perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karena dalam pengharapan Yahudi pada umumnya, kuasa atas goyim atau bangsa-bangsa memang baru dinyatakan pada zaman Mesias. Sementara itu, pemimpin sekte Eseni di Qumran yang bergelar guru kebenaran atau Moreh Hasedek atau guru persekutuan Moreh Hayahat memang tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias. Kedatangannya hanya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias seperti guru-guru Yahudi pada umumnya. Nah, terang dari terang, kristologi Bapak-bapak gereja. Bahwa Or atau terang dikaitkan dengan Mesias dan pribadi ilahinya, terang dari latar belakang pengharapan mesianis Yahudi seperti yang disebutkan di atas. Refleksi Bapak-bapak gereja tentang Kristus dapat dilihat lebih jelas dari latar belakang Yahudi ini. Mar Athanasius dari Iskandaria, lahir atau Athanasius dari Alexandria ya. Beliau adalah penentang Arianisme yang paling keras ya. Beliau juga menduduki tahta gereja di Alexandria, Mesir, sebagai penerus dari Santo Markus, penulis Injil ya. Nah, Santo Athanasius menulis ada bukti kuat dari kitab suci bahwa firman Allah adalah putranya, dan bahwa putra adalah firman dan hikmat Bapa. Dalam kitab suci, kedua gelar ini dipakai bersama-sama. Ia disebut putra untuk menegaskan bahwa Isa Al-Masih sungguh dan menurut kodrat berasal dari Bapa, dan di pihak lain untuk menghindari bahwa asal itu dimengerti secara manusiawi, maka ia juga disebut firman atau firman, hikmat dan cahaya untuk menunjuk kepada hakikatnya. Dalam buku Kontra Arian 3. Apakah makna Isa Al-Masih sebagai cahaya kemuliaan Allah? Artinya, laksana matahari dikenal melalui cahayanya, dan sinar matahari itu sungguh-sungguh sama dan sehakikat dengan wujud yang dipancarkan. Demikianlah sebagai firman Allah, Isa sungguh-sungguh mewancarkan wujud Allah. Karena itu Isa bersabda, "Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Yohanes 8 ayat 19. Inilah maksud penegasan kanun al-iman atau syahadat Nikea tahun 325, bahwa ia adalah nur min nur, ilahu hak min ilahu hak, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Maksud ungkapan terang dari terang di sini dijelaskan oleh Santo Athanasius sebagai berikut. Laksana sinar matahari adalah bagian dari matahari. Meskipun demikian, hakikat matahari tidak terbagi dan terkurangi karena sinarnya. Hakikat matahari adalah lengkap, dan sinarnya juga lengkap dan sempurna. Sinar itu tidak mengurangi hakikat terang, tetapi pancarannya yang sejati. Demikian pula putra dilahirkan bukan di luar Bapa, tetapi dari Allah sendiri. Allah Bapa tetap lengkap, sedangkan gambar wujudnya, sebagaimana tertulis dalam Ibrani bab 1 ayat 3, adalah kekal serta memelihara kesatuannya dengan Allah dan
rupanya yang tidak berubah. Ditulis dalam Kontra Arian 2. Jadi, kelahiran Isa ke dunia adalah bukan awal dari eksistensinya, sebab sebagai firman Allah, atau dalam bahasa Arab kalimatullah, Isa sudah ada sebelum ia secara tubuh dilahirkan oleh Sayyidina Maryam Al-Azra, bunda kita perawan Maria. Karena itu, kanun al-iman atau syahadat Kristen menegaskan bahwa sebagai putra atau firman yang dilahirkan dari zat Allah sebelum adanya zaman, Isa Al-Masih dilahirkan dan bukan diciptakan. Mengapa ia tidak diciptakan? Karena Isa adalah firman Allah yang azali atau tanpa permulaan. Justru melalui firman-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Karena itu sebagai firman Allah, ia satu dengan Allah dalam zat-Nya. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa gelar nur atau terang atau cahaya bagi Isa menunjuk pada firman Allah yang qadim atau kekal, seperti disebut dalam Kidung Idul Milad atau perayaan Natal yang biasa dinyanyikan umat Kristen Ortodoks Koptik di Mesir dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, wahai Tuhan, junjungan dan sembahan kami, Sang Pencipta yang telah mengirimkan nurnya atau cahayanya yang sejati, Putranya yang tunggal, Yesus Al-Masih, firman Allah yang abadi. Ya, itulah saudara-saudara penjelasan detail dari Bapak Bambang Nursena tentang makna terang dunia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan ditarik akarnya jauh ke belakang ke tradisi Yudaisme, dan dihubungkan juga dengan eksistensi dari firman Allah yang sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah, karena firman Allah adalah esensi dari Allah. Seperti itu ya saudara-saudara. Semoga bacaan ini bermanfaat ya bagi kita semua, dan semoga bisa mencerahkan siapa saja yang menonton video ini, sehingga pemahaman tentang kristologi, tentang Trinitas menjadi lebih baik lagi. Baiklah, Cucu pamit undur diri. Sampai ketemu dalam video-video Cucu yang lainnya ya. Semoga kita selalu sehat, dan semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.